Mohon izin, sudah terlihat? Ya. Izin, Gus, penguji mantap. izin. Oke, terus lanjut. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang penguji dan mentor. Selamat siang yang terhormat kepada Bapak Suhendra selaku penguji. Yang saya hormati Pak Ahmad Mudlor selaku mentor saya di lahan. Mohon izin perkenalkan, nama saya Saiful Fadilah, siswa Latsar CPNS Kemhan, golongan 2, gelombang 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul pembuatan media video edukasi tentang cara pengukuran CVP di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusdaya Kemhan. Oke, langsung masuk ke latar belakang. Ya, siap. Latar belakang bab ya. 1. Ya, latar belakang. Yang pertama ya pengertian ASN. ASN itu sendiri ialah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Ya, sedangkan PNS itu sendiri ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina pegawai untuk memenuhi jabatan tertentu. Ya, di sini fungsi ASN itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama ialah ASN itu ialah pelaksana kebijakan publik. Yang kedua ialah ASN sebagai pelayan masyarakat, dan yang ketiga sebagai ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ya, di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Suyoto itu sendiri tempat saya bekerja merawat pasien yang membutuhkan perawatan intensif dan pengawasan secara berkala. Ya, banyak sekali tindakan keperawatan yang bisa dilakukan di ruangan ICU. Salah satunya ialah pengukuran CVP. Ya, CVP ialah Central Venous Pressure, yaitu pengukuran vena sentral istilahnya. Ya, CVP itu sendiri ialah salah satu metode pemantauan hemodinamik secara invasif untuk mengetahui apakah pasien tersebut kekurangan cairan atau kelebihan cairan. Ya, pemantauan hemodinamik itu sendiri dibagi menjadi dua, invasif dan non invasif. Kalau invasif ialah yang masuk ke tubuh pasien istilahnya. Kalau yang non invasif contohnya seperti tensi itu sendiri. Ya, mengapa saya mengambil kasus ini? Karena ada beberapa pasien di ICU yang terpasang CVP, tetapi belum optimal dalam pendokumentasian CVP dan pengukurannya pada pasien tersebut. Oleh sebab itu, siap? Mas, tadi coba diulang lagi, tadi maksudnya sudah dilaksanakan, belum optimal atau gimana? Siap, izin. Masih belum dilaksanakan, izin. Oh gitu. Siap. Berarti belum ada ya? Tapi sudah dipasang, tapi belum dilaksanakan untuk pengukurannya, izin. Oh begitu. Siap. Ya. Ini kan di latar belakang ini yang mendasari judulnya apa? Munculnya judul tulisan kamu ya? Siap. Betul ya? Siap. Nah, berarti judul itu muncul dari isu, izin. Isu yang diangkat ya? Ya. Nah, sekarang isu yang diangkat itu muncul nggak di latar belakang? Oh, siap. Hah? Belum saya ini, izin. Nanti tolong ditulis ya. Siap. Karena kan rangkaiannya kan begitu. Siap. Ya. Siap. Jadi dari uraian tugas ya, siap. muncul identifikasi isu. Siap. Ya. Siap. Dari identifikasi isu muncul ya apa tuh core isu yang diangkat kan gitu. Siap. Ya. Dari core isu itu muncul ide gagasan kan gitu ya. Siap. Dari ide gagasan muncullah tulisan judul kan gitu ya. Judul, siap. Bener ya? Siap. Berarti kan artinya di latar belakang harusnya muncul tuh apa tuh pokok masalahnya ya. Oh, siap. Izin saya taruh di bab 3, izin. Wah, jangan. Siap. Siap. Bab 3 mah itu sudah permainan apa? Analisanya. Oh, siap. Ya, tetapi siap. Kan secara apa?
secara apa namanya? Jadi sudah final itu sudah kita potret, sudah masuk dalam latar belakang. Seharusnya di latar belakang itu berisi SOM. Enggak SOM? SOP. Subjek, objek, metode. Ya. Jadi sebenarnya subjeknya apa, metode apa, objeknya kan dari isu yang diangkat. Ya. Terusnya metodenya itu dengan bagaimana untuk memecahkan masalah kan dengan video edukasi kan begitu harusnya ya. Jadi tolong nanti dilengkapi ya. Siap. Okay. Terusnya ini sekarang saya langsung tanya aja lah ya. Siap. Kamu tuh tulisan maksud dan tujuan memang begitu apa bagaimana? Siap, izin. Maksudnya. Betul. Siap. Betul ya. Siap, izin. Pak Mentor, bagaimana Pak Mentor? Benar tulisannya tuh maksud dan tujuan. Halo. Ya, kedengaran? Gimana Pak? Enggak, itu tulisan maksud betul tuh kayak gitu. Oh salah, maksud D kan? Kan T. Kamu apa belajar lagi EYD-nya kamu tuh apa? Saiful. Siap. Jadi pakai D itu maksud itu. Oh siap. Siap, izin. Itu kayak Mesut Ozil gitu nanti tuh. Siap. Nah, ya tolong nanti diganti ya. Siap. Terusnya yang kedua itu kalau maksudnya kayak begitu berarti tujuannya tuh melengkapi dari maksud. Ini sama dengan yang apa tuh anak buahnya Pak Ahmad Mudlor ya yang kemarin, siapa yang perempuan itu? Ya? Jadi itu jadi maksud dan tujuan itu saling melengkapi begitu ya Pak Mentor ya? Siap. Jadi bukannya terpisah ya, harusnya melengkapi dari maksud. Jadi kalau maksud itu memberikan gambaran, tujuannya apa sih? Agar apa? Kaitannya dengan ya apa tuh judul atau ide gagasan ya. Perlu nanti perbaiki ya. Nah itu bisa melihat contoh yang benar itu sih itu tuh tadi tuh. Muhammad Reza itu udah benar tuh, Muhammad Reza. Maksud dan tujuannya itu nyambung ya. Saling melengkapi. Ya. Kalau ini kan terlepas. Jadi maksudnya apa, tujuannya apa. Jadi nggak nyambung. Harusnya dia saling melengkapi ya. Nanti diperbaiki ya. Siap, izin. Coba lanjut lagi, coba lihat. Kemana tadi? Di bawahnya. Siap, lanjut. Berarti kita langsung ke ruang lingkup, izin. Ruang lingkup pengerjaan. Biar saya ngomong aja lah. Begitu ya Pak Mentor ya. Siap. Gak usah dijelasin, langsung aja kita uji ya gitu ya. Ya, siap. Kalau kayak gitu nanti nunggu kamu selesai, kapan kita ngujinya, kapan waktu selesainya, nanti bisa selesai. Oke? Jadi gini nih, ruang lingkup nanti diperbaiki ya, Mas Faisal, Mas Saiful. Ya. Itu di dalam buku pedoman namanya ruang lingkup dan sistematika. Siap. Ya, berarti nanti di daftar isi pun disesuaikan ya. Jadi ruang lingkup dan sistematika, bukan ruang lingkup aja bukan. Jadi ruang lingkup dan sistematika. Ruang lingkup sudah oke, tinggal nanti berarti nanti karena ada dua pembahasan ruang lingkup dan sistematika, berarti nanti satu ruang lingkup ya, dua sistematika. Berarti sistematikanya berisi bab 1 isinya apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa. Dibuat nanti urut ke bawah. Paham ya? Siap. Oke. Oke. Terusnya itu di sini. Oke, lanjut coba lihat bawahnya. Lanjut. Siap. Terus. Visi misi. Terus. Nah, siap. Nih. Tunggu tadi balik. Siap. Ini RSDS itu nilai organisasi atau moto? Moto, izin, penguji. Nah, beda ya antara moto dengan nilai organisasi ya. Siap. Kalau nanti disesuaikan ya. Siap. Saya tuh sudah agak melotok lah masalah motonya Pusre ya. Sehingga ingat terus saya itu motonya apa, nilai organisasinya apa ya. Berarti ini tolong nanti diganti ya, disesuaikan ya.
Siap, Oh, penguji itu kalau izin. nggak salah ada di bab berapa sih itu moto itu? Ya, nanti dilihat di Siap. naskahnya ya. Ini Siap. saya tulis ya, motonya ya. Oke, Siap. coba lihat lagi bawahnya. Nah, ini bab 2, bab 3 ya. Siap. Nilai-nilai dasar ASN, anti korupsi. Oke. Coba di bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Kedudukan dan Peran peran ASN. kedudukan. Oke, kamu benar ya. Peran kedudukan sesuai dengan teori nih. Siap. Manajemen dulu, pelayanan publik, sama dengan work. Ya. Government. Nah, ini peran dan kedudukan ASN ini harus kamu libatkan secara maksimal di dalam metrik ya. Siap. Ya, jadi jangan hanya manajemen ASN, karena saya lihat kamu tuh hanya manajemen ASN aja yang dilibatkan. Padahal di situ bisa masuk pelayan publik, bisa juga di work-nya ya. Nanti bisa dilihat keterkaitannya itu dengan nilai-nilai dasar ketiganya itu ya. Siap. Oke, lanjut. Teknik AKPL izin. Nah, ini identifikasi isu. Ini kan yang kamu maksud tadi ya. Siap. Ada di sini ya. Bukan ini. Harusnya identifikasi isu itu sebelum masuk ke sini tuh ada yang namanya uraian tugasnya dulu. Benar ya? Siap. Kan ada uraian tugas, kondisi yang diharapkan, kondisi saat ini. Setelah itu ada rumusan isu atau masalah. Ya enggak? Siap. Oke, itu dulu baru masuk ke sini ya. Siap. Nah, ini berarti dari 4 identifikasi isu, 2 yang memenuhi syarat gitu ya? Siap. Izin. Bisa nggak saya minta penjelasan? Apa Siap, sih yang dimaksud dengan kurang memenuhi syarat sama memenuhi syarat? Siap, saya jelaskan izin. Ya. Untuk identifikasi isu yang pertama ialah belum optimalnya pengkajian dan pendokumentasian skala sedasi pada pasien ICU. Ya. Dilihat dari nilai A yaitu aktual. Isu ini dianggap kurang aktual karena isu ini sudah lama dan dalam penerapan izin. Enggak, ini hasilnya kan kurang memenuhi syarat. Ya. Maksudnya apa tuh? Karena ada minusnya 2 izin penguji. Berarti itu baik atau jelek? Waalaikumsalam, Dok. Bermasalah atau tidak bermasalah? Belum ngasih tahu, Dok. Izin berarti kurang memenuhi syarat izin. Ya, siap. Siap. Maksudnya di sini hasil dari APKL ini ketika ditulis kurang memenuhi syarat berarti dia sebenarnya sudah bagus. Siap. Benar nggak? Siap. Kalau dia memenuhi syarat berarti dia kurang bagus, kan begitu artinya. Benar nggak? Oh, siap. Ya? Siap. Benar kan? Jadi itulah yang tidak bagus, itulah yang akan kita angkat untuk kita carikan solusinya, kan gitu. Siap. Ya. Siap. Kurang lebih kan begitu kan, karena ini kan kalimatnya kalimat negatif semua nih, yang bermasalah semua dimasuk ke sini. Walaupun bermasalah, tetapi kan ada yang salah satu bagian yang tidak terpenuhi. Contoh nih, misalnya kegiatan 1 nih, ya, isu 1. A dan K-nya itu kan negatif. Siap. Ya, berarti kan dia sudah terpenuhi sebenarnya. Dalam arti itu mungkin sudah nggak tren, nggak apa, jadi nggak bermasalah gitu kan. Siap. Hanya di PL-nya doang yang bermasalah kan gitu. Siap. Nah, kecuali yang di 2 kan semuanya nih bermasalah semua nih, bener kan? Siap. Nah, begitu juga dengan kegiatan 3 dan kegiatan 2 aja ya. Siap. Kegiatan 4 itu hanya 1 yang tidak bermasalah kan gitu. Siap. Paham ya? Siap. Oke, coba lihat USG-nya. USG-nya izin. USG-nya ya. Nah, apa yang menjadi dasar dari Mas Saiful kok USG-nya itu 4 juga? USG yang nomor 1 izin. Iya, ini kan USG. Siap, ya. Ya kan? Siap. Tadi kan yang memenuhi syarat ada berapa? Menurut saya 2 izin. 2. Siap. Kok di USG ada 4? Izin ini total, ini urutan dari isu yang terlebih dahulu diangkat izin penguji.
Iya kan tadi kan sudah dari uraian tugas, ya Siap, nggak ketemu masalah. siap, Masalah itu kan identifikasi, ya siap, sudah teridentifikasi. Jadi dari uraian tugas dihadapkan dengan kondisi yang diharapkan, kondisi saat ini muncullah identifikasi isu atau masalah lah, ya siap, yang kita temukan. Setelah itu kan kita sudah PKL, siap, ya enggak? siap. Hanya 2 yang Dua yang memenuhi syarat, syarat, yaitu siap, 2 dan 3 kan gitu. siap, siap. Ya. Nah, setelah itu kita mau ranking nih, ya enggak? Siap, Dari yang memenuhi syarat itu mana sih yang dominan kan gitu? siap. Atau core isunya tuh mana sih Korisi, kan siap, gitu. siap. Nah, kok jadi muncul lagi ini 4? Oh, siap. Berarti izin, berarti tidak dimasukkan ke sini, berarti izin, Bang Penguji. Lah iya berarti 1 dan 4 nggak usah ngapain, Oh, sudah siap, jelas-jelas dia tidak memenuhi syarat, ngapain dipaksakan, benar nggak? siap, siap. Yang memenuhi syarat itulah yang 2 kita sama 3. ranking. Maksudnya semuanya bermasalah nih. Nah, Siap. kita ranking mana yang lebih dominan kan begitu. Oh, siap, Kalau yang tidak memenuhi syarat untuk apa kita masukkan ke dalam USC? siap, Mubazir. Benar kan? siap, Itu ya. siap, Penguji, siap, Penguji. Kalau nanti diperbaiki ya. Siap. Oke, lanjut. Lanjut ke matriks aktualisasi kiranya. Nah, ini nanti kan kamu ganti nih. Siap. Ya. Ya. Siap. Kan gini nih. Tunggu dulu. Judul kamu apa sih? Belum optimalnya izin. Judul saya ini pembuatan video edukasi tentang pengukuran CPP izin. Berarti di sini diganti nanti ya. Yang ininya izin. Sekarang gini, saya mau tanya. Siap. Judul kamu itu ngambil dari mana? Ambil dari gagasan isu izin. Nah, gagasan isunya tulisannya apa? Optimalisasi pembuatan video sebagai media edukasi tentang cara pengukuran CPP. Nah, sama nggak dengan judul? Masih belum izin. Berarti mana yang ini? Berarti yang salah judul izin, Bang Uji. Siap. Judulnya yang salah izin. Bukan judul yang salah, kamunya ini optimalisasinya itu yang diganti karena kan di dalam penulisan Siap. sesuai dengan buku pedoman gagasan gagasan pemecah isu kan dimulai dengan kata-kata pean kan gitu. Siap. Ya, berarti pembuatan aja, pembuatan video kan gitu ya. Siap. Kan kamu tuh judulnya sudah betul tuh, cuman kamu di gagasan ini yang masing dengan judul ya, paham ya? Izin sebelumnya saya gagasannya pengoptimalisasian izin. Berarti diganti pembuatan izin. Iya, pembuatan video. Siap. Ya. Kan kalau optimalisasi memang selama ini sudah ada. Siap, sudah. Siap. Sudah ada pembuatan videonya. Oh, belum izin, belum. Kalau belum ngapain pakai optimalisasi? Benar nggak Pak Mentor? Iya, Mas Saiful, harus ada produk yang mau yang untuk hasil lah, produk apa yang Mas Saiful hasilkan dari habituasi nanti tadi itu. Ya. Benar sama Pak Penguji, Pak Suendra itu pembuatan video ya, berarti video nanti hasilnya. Ya. Jadi optimalisasinya itu dibuang, kan judul kamu sudah benar kok malah. Yap. Ya, kalau nanti diperbaiki ya. Yap. Oke, coba lihat ke bawahnya lagi. Bawahnya. Masuk ke kegiatan izin. Kegiatan 1. Kegiatan 1 mengumpulkan referensi cara pengukuran CPP. Oke, terus? Siap. Kedua, menyusun rencana pembuatan video. Nah, saya mau tanya juga nih. Siap. Mas Saiful, nanti membuat video itu bagaimana kamu caranya membuat video? Siap, saya membuat video mungkin dengan slide-slide dari pertama dibuat slide seperti PPT terus dimasukkan seperti animasi gambar gitu buat gimana caranya mengukur CPP itu sendiri. Ada cara-caranya dari leveling,
menentukan titik nol dari pasien, kemudian mengukurnya. Izin. Itu kamu bisa mandiri. Siap, bisa. Benar ya? Siap. Minta bantuan bagian lain nggak? Izin tidak, penguji izin. Benar ya? Siap. Terus nanti video kamu tuh bisa dipublikasikan nggak? Jangan sampai kamu tuh hasilnya nanti ece-ecean aja lagi, saya ngeri loh nih. Jangan Siap. sampai kamu tuh diketawain loh nanti ya. Siap, maksimal izin penguji. Bagaimana Pak Mentor? Iya, Mas Saiful, ya maksud butuh bantuan orang lain lah. Yang nyuting siapa nanti? Siap, nanti kalau ada uji itu ya itu penjebak masak sendiri lah, yang nyuting siapa? Kan? Siap, dengan mentor izin. Mentor izin. Siap. Ya kan berarti kan ada bantuan orang lain lah. Siap. Siap. Bantuan bidang lain, ya enggak? Walaupun Siap. nanti itu produknya ya produk Mas Saiful, tapi kan tetap lah apa tuh kita berinteraksi dan menggunakan orang lain juga lah, nggak mungkin lah ya. Siap. Jadi ini pembuatan video ini Mas Saiful paling nanti kalau itu nanti ada skripnya apa tidak? Izin kalau pembuatan video mungkin saya tulis dengan sound saya bikin PPT dulu, terus saya masukin kata-kata saya biar seperti... Oh iya kan, berarti kan ada skripnya. Siap ada, siap. Ya, berarti kan sesuai dengan teori, pembuatan video itu kan melalui 3 tahapan. Siap. Ya, ada yang namanya pra-produksi. Siap. Ada yang namanya produksi. Ada yang namanya pasca produksi. Siap. Kan gitu. Nah, maksud saya itu ada di bagian mana di kegiatan ini? Di kegiatan nomor 3 izin. Kegiatan 3 apa? Pembuatan video izin. Ini menyusun rencana pembuatan video. Siap. Berarti ini menyusun rencana pembuatan video ini masuk dalam praproduksi lah gitu ya? Siap. Hah? Siap. Ya, terusnya coba yang ketiga, coba terus. Ya, pembuatan video dan alat pengukur. CPP. Kamu membuat sendiri alat pengukur? Siap, izin dengan selang water pass yang dari bangunan itu bisa izin penguji. Dikasih warna seperti pokoknya air yang warnanya beda biar buat leveling nolnya, menentukan. Pak Mentor bagaimana nih? Saya agak ini nih. Sebenarnya alat yang dari modifikasi sendiri bisa. Bisa, siap. Terus ada juga yang sudah jadi water pass yang dari itu juga udah ada nanti dikombinasi mana yang lebih bagus saja saya pun antara bikinan kamu sama alat yang sudah diproduksi artis yang sudah ada itu nanti. Terus ini video apa kayak model karikatur gitu yang kemarin saya bilang kayak desain grafis itu. Soalnya kan dari awal kan kamu mau buka leaflet, semua saya nggak setuju karena leaflet itu kan nanti nyampah aja kan, sampah. Yep. Saya sarankan untuk buat video supaya orang mudah menyimpan di handphone dan mudah didistribusikan kemanapun lah. Pengennya saya ini bikinlah yang semenarik mungkin, yang kayak punya bidang diklat RSCM atau apa yang sifatnya nanti itu bisa diakses ke semua orang, ke YouTube lah, yang ke semua orang yang sifatnya itu memang bagus untuk dilihat seperti itu. Tapi kembali lagi ke saya pun, kalau memang nanti bisanya video terus ada dubbing suara ya mau aja. Nanti Pak Penguji gimana kira-kira enaknya kreativitas dari si Mas Saiful ini nanti. Itu ya, Pak Mentor ya. Mas Saiful, tolong ya, ini kamu di tahapan kegiatannya kurang rinci, kurang jelas ya. Saya ngerinya kamu ada beberapa tahapan kegiatan yang tidak kamu pikirkan, sehingga kamu
harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kamu langsung 1, 4, 5, 6. Jangan itu nanti terlewat lagi, ya. Siap. Jadi karena apa? Karena di dalam kegiatan ketiga ini kamu ada 2 kegiatan loh ini, membuat video dan membuat pengukur itu CVV itu. Siap. Ya. Siap. Dihilangkan aja saya perlu yang membuat dihilangkan siap. karena jangan. Karena di alatnya sudah ada izin. Ya, udah ada. Siap. Nah, iya. Maksud saya jangan kamu nambah Kerjaan. permasalahan lagi lah. Satu aja kamu tuh belum selesai. Kecuali kalau misalnya alat ukur itu dimasukkan ke dalam tahapan kegiatan nggak ngapa. Ini kan kamu kegiatan ini. Siap. Ya, jadinya agak rancu. Tolong nanti diperbaiki lagi ya. Siap izin. Dikonsultasikan dengan coach-nya, dengan mentornya juga. Maksud saya, kamu dalam menyelesaikan fisik dari gagasan, ya, ide sesuai dengan judul, kamu fokus saja, fokus kemana nih saya ini, ya. Nanti kalau ya kelebihan itu nanti aja kamu kalau sudah kembali ke kesatuan, sudah lulus latsar, boleh tuh nanti berkonsultasi lagi dengan Pak Ahmad Budlor ini, Pak, untuk mengembangkan ide saya kemana Pak, belum maksimum, saya pakai ini Pak, silakan saja, ya. Jadi kamu fokus saja ke satu yang kamu bahas sekarang, itu masalah video edukasi. Siap. Ya, tentang cara pengukuran CVV ini. Siap. Ya. Siap. Jadi kalaupun kamu nanti menggunakan alat pengukur dengan waterpass ini ya. Siap, waterpass. Itu bagian dari pentahapan boleh, ya. Tapi kalau kamu buat kayak gini kan berarti ada 2 kegiatan kamu tuh. Siap. Sedangkan kamu tuh fokus kamu kan hanya di pembuatan video. Siap. Oh, jadi ada kegiatan pengukuran itu, pembuatan alat pengukuran, ya. Siap. Terus nanti bahas lagi ya. Siap. Kalau jangan-jangan itu belum rinci lagi dalam pentahapannya itu. Ya. Kalau nanti kamu rinci lagi, jangan-jangan ada yang belum rinci lagi. Kamu buru-buru cepat selesai, langsung aja pangkas-pangkas saja. Padahal itu nanti penting lagi dalam tahapan kegiatan. Ya. Ini benar juga yang disampaikan oleh Pak Mentor. Ini video ini animasi atau video apa? Langsung ini. Izin untuk video, kemungkinan saya menjelaskan dulu, terus saya dubbing dan saya masukkan gambar-gambar biar nantinya teman sejawat paham gambar-gambar yang menunjukkan. Kamu combine ya, berarti di depan kamu muncul ngomong, setelah itu kamu ada animasi kaitannya dengan itu ya. Kan banyak juga saya lihat itu muncul di depan ya enggak, terusnya ada video terkait tentang pengukuran CVV ini, tinggal kamu masukkan gitu ya. Tinggal kamu masukin, kamu edit ya. Nah sekarang saya mau tanya, tuh editnya kamu ada di mana? Tahapan mana? Di laptop. Di laptop izin. Iya, di tahapan kegiatan mana? Oh, tahapan siap. Di mana? Video di tahapan kegiatan 3 izin. Pembuatan video. Mana? Ini kegiatan 3 bukan? Siap. Kegiatan 3. Kegiatan 3 yang pertama yang membuat video izin penguji. Iya kan itu membuat video, video kan di dalam tahapan kegiatan itu kan harus rigid sebenarnya, ya enggak. Jadi sama juga kan, saya lapar, saya mau makan, ya enggak. Karena kamu itu mandiri, kamu sendiri yang harus membuat makanan kan. Sebelum saya lapar, ya enggak. Karena hasilnya itu mau makan, saya harus ya enggak belanja ke pasar kan gitu ya. Habis belanja saya harus meramu ya enggak ya kan, meramu bumbu-bumbu, setelah itu saya masak kan gitu. Terus saya masak langsung dimakan, nggak bisa juga, harus saya hidangkan kan gitu. Itu maksudnya tuh tahapan itu secara detail kamu lalui sehingga kamu tuh nanti tidak salah. Karena apa? Karena tulisan kamu kan nanti kan bisa diikuti oleh
setelah kamu, bener Ya, nggak? siap. Ini kan bisa diikuti loh. Kalau kamu masih lompat 1, lompat 3, 3 lompat 6. Oh, nanti kalau orang yang mengikuti gimana nih? Gimana nih? Ya. Siap. Jadi tolong kamu cari di mana mengeditnya itu. Mengedit kan kegiatan dari pasca produksi. Produksi, siap. Ya. Jadi kan kamu pastinya diedit lah, nggak mungkin. Mungkin jangan-jangan ketika kamu membuat video, ya nggak? Siap. Dengan menggunakan minta bantuan dari bidang lain atau bagian lain, ya nggak? Mungkin jangan-jangan durasinya terlalu panjang, sehingga kan harus dipotong, ya nggak? Siap. Bagaimana cara memotongnya agar tidak merusak, ya nggak, konten yang kita inginkan. Siap. Kan gitu. Siap. Bisa juga mungkin suaranya terlalu buram atau kurang jelas, sehingga kan harus diedit ulang, ya. Atau mungkin bentuk pewarnaannya, pencahayaannya, kan gitu. Baru nanti kamu sosialisasikan, kan gitu kan? Siap. Nah, setelah disosialisasi, pastinya ada pengeditan lagi, benar nggak? Siap. Karena apa? Karena ada masukan kan dari mentor. Nah, setelah itu baru kamu evaluasi. Nah, di evaluasi itulah kamu tuh pastinya ada pengeditan lagi. Karena apa? Karena itu dilihat oleh kepala rumah sakit misalnya, atau kepala bidangnya. Oh, itu masih kurang nih. Ya nggak, ketika sosialisasi mungkin lebih kepada orang-orang internal. Tapi ketika dievaluasi, karena itu akan di-launching, akan dipublish, ya. Akan dipublish oleh rumah sakit yang akan dilihat oleh pasien, orang-orang banyak, sehingga kepala rumah sakit harus melihat nih secara bagus, benar nggak nih? Nah, sehingga di situ kan pasti ada editan lagi, benar nggak? Jadi kan panjang dan harus cermat yang kayak gitu, ya. Jangan sampai nanti sama juga kayak mau membuat pertolongan kepada pasien dengan menggunakan alat ukur CCP ini, katanya kamu main asal semua pasien diukur rata, masukin semua. Akan nggak bisa juga, kan harus dicek dulu, diidentifikasi kan? Ya enggak, dilihat dulu klasifikasinya. Walaupun sama, dilihat dulu organnya kan gitu. Ketika organ dilihat dulu, kira-kira ini bagaimana nih yang lebih dulu kan begitu, ya? Paham ya? Ya, paham, Bang Uji. Oke, kalau begitu kan sudah dicatat ya tentang tata tulisnya, sistematikanya, terusnya ini sudah kita uji terkait dengan bahan tayangnya. Oh ya, itu nanti Mas Saiful itu di dalam halaman 27 itu, ya, itu kan, ya, itu coba tadi analisa penetapan. Balik lagi, Pak. Saya balik lagi, coba. Buka Word-nya, izin. Enggak, yang kamu tulis apa sih itu? Analisa tadi. Oh, analisa. Yang sebelum APK tadi. Oh, siap. Terus. Analisa mana? Ini, izin. Oh, nah ini nih, di dalam tulisan kamu di halaman 27, kamu tulisannya itu analisa penerapan isu. Siap. Yang seharusnya analisa penetapan isu. Beda ya, penerapan sama penetapan ya. Siap. Ya. Jadi kamu salah nulis tuh, harusnya analisa penetapan isu sesuai dengan daftar isi ya. Terusnya di halaman 25 tentang pelayanan publik itu kamu terlalu sederhana. Teori-teori ya, itu belum kamu masukkan tuh. Ya, dan nilai-nilainya. Tolong kamu diperbanyak lagi ya. Siap. Sesuai dengan resume kan kemarin sudah ditulis di dalam resume. Oke? Siap. Oke, sudah itu aja. Nanti di dalam identifikasi isu nanti diuraikan dulu uraian jabatan kamu ya, uraian tugas kamu ya. Baru masuk ke APKL ya, ditambahkan ya. Siap. Oke. Uji. Oke, kalau gitu Pak Mentor ada yang mau disampaikan? Izin. Baik, Pak Syendra. Saiful, itu coba buka di halaman 30. 30, siap. Ya, seperti yang disampaikan Pak Penguji tadi, itu tahapan-tahapannya kamu ganti ya, sesuai step by step. Kayak tahapan pertama nih, mencari dan mengumpulkan berbagai referensi. Itu tahapan pertama itu
sebaiknya kamu jangan langsung mencari. Pertama itu koordinasi dengan apa namanya, mentor atau PJ namanya, kan kamu mau praktek di ruangan tersebut kan harus koordinasi dulu. Nomor duanya masukan nggak apa-apa, mencari data referensi tentang cara ini boleh. Ditambahin tuh yang di poin 1 di kegiatan 1, tahapan kegiatannya yang pertama begitu ya, koordinasi atau apa namanya, mengenalkan diri lah, kan ruangan orang yang mau kita buat praktek kan. Siap. Kedua, ini menyusun rencana pembuatan apa menyusun konsep pembuatan. Soalnya di tahapan kegiatan 4 kamu itu membuat konsep mana yang enak, jangan apa inkonsisten itu. Kalau mau konsep semua, kalau mau rencana semua gitu kan. Siap. Terus setiap tahapan kegiatan masukan tuh, kan namanya kayak penguji sampaikan tadi kan, kita nggak mungkin sendiri kan, ada bantuan, kita butuh alat dan bahan ya. Iya, tahapan pertama mengumpulkan atau mempersiapkan alat dan bahan ya kan, mau laptop, mau jurnalnya atau apa itu dimasukkan setiap tahapan kegiatannya biar lebih rinci ya, diskusi ya, ini benar-benar masukan. Terus tahapan ketiga itu membuat video aja, nggak usah membuat media edukasi dalam bentuk video, langsung aja gampang membuat video edukasi, bukan CPP itu kan lebih ringkas, nggak terlalu bulat begini kalimatnya. Terus tadi kan pertama proses apa pengumpulan pembuatan video lain-lain, terus tambahin dalam apa tahapan kegiatannya ada proses editing yang tahapan ke-3 atau ke-4 lah, nanti tambahin ya di kegiatan 3 tahapannya tambahin ya, ada proses editnya tadi. Siap. Terus di kegiatan 4 itu kan namanya sosialisasi itu kan ada absensi juga, terus kontrak waktu udah cukup lah, ini tambahin apa absensi peserta juga, nanti kan jangan sampai kamu udah melakukan tapi yang datang cuma 2 kan nggak bisa dipertanggungjawabkan nanti sama penguji. Udah dilakukan tapi yang cuma 1 orang yang datang. Ya, yang kelima ya udah melakukan evaluasi hasil solusi boleh, nanti sama juga kalau memang ini perlu diskusi lagi ya diskusi ya. Terus ditambahkan apa kalau memang perlu diedit. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih diperinci aja ya seperti yang penyampaian dari Pak penguji tadi. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Mentor atas masukannya yang sangat bagus ya. Untung nih Mas Saiful punya mentor yang pinter, yang mengerti apa sih problem permasalahan yang kamu hadapi ya, sehingga lebih rinci, lebih detail ya, sehingga itu memudahkan kamu nanti dalam melaksanakan habituasi ya. Oke ya, jadi nanti tahapan-tahapan itu akan melaksanakan, kurang ya silakan ditambahkan atau dikoordinasikan lagi ya. Tapi tetap nanti apapun nanti harus dikonsultasikan lagi ya dengan coachnya. Karena apa? Karena kamu pengesahan itu belum ditandatangani oleh coach. Saya lihat itu. Siap. Ya kan? Siap. Kan belum kan? Ya belum. Jadi tolong. Jadi prosedur pengesahan itu namanya prosedur pengesahan harus ditandatangani oleh coach dan mentor. Walaupun nanti di ujian itu direvisi ya tetaplah kan. Lembar itu kan nggak berubah, benar nggak? Ya benar. Anggap aja itu nggak berubah, tapi kan tetap kan koreksian, kecuali nanti untuk pengujian. Ya, jangan diabaikan yang masalah kecil itu, karena kalau tidak ada pengesahan kan kacau juga. Oke ya? Ya penguji. Ya. Oke, dari Mas Saiful ada yang mau disampaikan? Siap. Sementara untuk saat ini sih sudah penguji izin. Oke. Nah, kalau sudah ya sudah tutup. Ya siap. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang menyinggung dari mentor maupun penguji, saya mohon maaf yang saya ikuti kelasnya. Bimbingan dari mentor dan penguji yang mendukung saya terima izin. Siap. Ya, demikian
untuk ujian rancangan aktualisasi. Ya. Saiful, Ya. tolong nanti diperhatikan koreksi yang Ya. ada segera mungkin untuk diperbaiki sehingga nanti tidak ada residu bagi kamu untuk menyelesaikan habituasi. Oke, demikian ya. Pak Mentor, terima kasih atas waktunya, atas masukannya. Ya, terima kasih. Silakan di-live. Begitu juga Saiful. Saya juga mau live karena ini. Pak Suhendra, siap. Ya, oke ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali. Ya. Salam hormat untuk Pak Mentor, Pak Ahmad Mudulor ya. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Ahmad, terima Ya. kasih Pak Suhendra, siap. Assalamualaikum. Saya live ya, silakan live. Ya, terima kasih Pak Suhendra. Ya. Oke. Silakan ditutup dulu ini. Oh, siap. Saiful. Oke ya. Siap, sudah izin. Oke, saya live ya. Siap, izin, terima kasih Bapak Suhendra. Oke, ya, sama-sama.